Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Boy Kans RC Tepu yang pastinya selalu membahas seputaran bahasa Inggris gitu ya. Yang pastinya bahasa Inggris macam tak soal jijik awak gitu ya. Oke, jadi dekku kembali lagi bersama Abang ya. Di sini Abang akan bahas materi kelas 8 ya dari Bupena atau buku penilaian kelas 8 bahasa Inggris gitu ya. Jadi di sini ada dia tugas 4 ya. Oke. Jadi mana tahu kalian ada PR, ya bisa kalian lihat channel ini dan bantu share juga ke kawan-kawan kalian agar bisa menjawab soal ini. Karena soal ini adalah macam tak soal ya. Karena bahasa Inggris itu tidak ada yang sulit gitu ya kalau abang yang mengajarkannya. Oke, ya jadi kita langsung ke pembahasan ya. Di situ ada 1, 2, 3 ya sampai 12 soal gitu dia. Nah, jadi di situ ya ada katanya fill in the blank with the correct form of the verb in parentheses. Number 1 and 2 have been done as examples. Kita lihat di situ ya. Di situ katanya kita isi ya titik-titik dengan bentuk yang benar ya, dengan kata kerja yang di dalam kurung ya kan. Nomor 1 dan 2 ya bisa sebagai contohnya katanya ya. Nah, udah ada contohnya kan seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, maka yang kita isi di sini nomor 3 sampai 12 berarti 10 soal. Itu dia ya. Nah, kita lihat yang pertama contohnya kan dikatakan di situ di dalam kurung itu ada kata read ya, berarti artinya membaca gitu kan. Nah, di sini kan berdasarkan yang kita lihat contoh 1 dan contoh 2 ini menyatakan tensesnya adalah simple present, ya kan? Maka di sini kita di sini kita lihat adalah isi dengan yang namanya simple present, ya kan? Apakah itu dia nanti kalimatnya positif, apakah itu nanti dia kalimatnya negatif, dan apakah itu yang namanya kalimat tanya atau interrogatif, ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu rumus dari simple present atau penjelasan lebih detail ya kan, bisa kalian lihat video abang dekku yang sebelumnya ya, bisa kalian cari di playlist juga tentang bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi di sini abang singkat aja, abang akan bahas di sini cara cepatnya ya untuk menjawab yang namanya simple present. Jadi kalau simple present itu intinya adalah ketika kita mengisi kata kerja ya kan, ketika kita mengisi kata kerja maka antara dua kemungkinan, apakah dia memakai S atau IS ataupun dia tidak memakai S di belakangnya gitu dia. Nah, kalau dia orangnya satu ya, subjeknya ya biasa di awal kalimat, kalau orangnya satu pasti dia memakai S ya kan. Tapi kalau orangnya lebih dari satu atau dia 2 atau 3 maka dia tidak memakai S. Nah, itu untuk dia kalimat positifnya gitu dia ya. Nah, jadi kalau dia misalnya untuk kata ganti Ayu Dewi ya kan, berarti dia tidak pakai S. Tapi kalau dia subjeknya she, he, it, baru pakai S gitu ya. Nah, seperti kita lihat di sini nomor 1 contohnya Tina read. Read itu kan di dalam kurung. Nah, maka kita akan ubah karena dia satu orang, maka tinggal kita tambahi S. Nah, maka dia Tina reads. Gitulah dia ya. Gampang lah ya. Nah, kita lihat sekarang yang kedua ya. Ada di situ we dalam kurung not ataupun play. Nah, maksudnya di sini adalah not ini kan kalau dia jenis kalimat itu ada dia positif, ada dia negatif, ada dia interrogatif. Kalau dia positif, nah berarti tidak ada kata not gitu ya, seperti nomor 1. Nah, jika dia ada not, maka dia adalah kalimat negatif yang artinya tidak. Nah, kalau dia interrogatif, maka dia kalimat tanya. Nah, di situ kan ada kata not dan kata kerjanya play. Maka di situ yang kita isi berarti kalimat negatif. Maka kita lihat di situ ada katanya don't play. Nah, karena untuk dia simple present, ketika untuk kalimat negatif, maka kita gunakan does not atau dia disingkat doesn't ataupun do not kalau dia kita singkat don't. Nah, kemudian ditambah yang nanti namanya kata kerja infinitif atau kata kerja dasar bentuk pertamanya gitu kan, belum tidak ada ditambahi awalan
tidak ada ditambahi akhiran apapun. Nah, gitulah dia. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi kalau sama aja, gimana sih penggunaan don't atau dia doesn't? Kalau dia don't berarti untuk subjeknya Ayu Dewi. Kalau dia doesn't untuk subjeknya si he it, gitu ya. Ataupun kalau dia orangnya lebih dari satu, maka kita memakai, kalau dia lebih dari satu memakai don't. Kalau dia hanya satu atau tunggal memakai doesn't. Nah, di situ ada katanya we, berarti memakai don't. Tinggal kita ubah notnya menjadi don't, masukkan aja play, udah siap. Maka dia don't play. Gampang ya. Nah, kita lihat yang ketiga ya. Nah, kita lihat yang ketiga ada kata clean. Nah, gampang aja. Si he it berarti memakai s. Kata kuncinya itu aja. Maka langsung masukkan cleans. Tinggal ditambah s. Gampang kali ya. Oke, lanjut nomor 4. I dalam kurung not dan study. Sama kayak contoh nomor 2. Negatifnya, ya kan? Nah, maka I-nya itu I pasangkan dengan do not atau disingkat don't. Maka study-nya tetap. Maka I don't study. Nah, gitu ya. Oke, nomor 5. He, ya, ada kata he. Nah, sama dengan nomor 4 juga ya. Not dan go. Nah, ini cemana bang? Gampang juga. Kita lihat di situ. He memakai apa kalau negatif? Doesn't. Berarti he, kita tambahkan notnya itu, kita ganti menjadi doesn't. Go-nya tetap. Maka he doesn't go. Nah, gitu ya. Oke, nomor 6. Ya, kita lihat di sini nomor 6. Ada katanya di situ apa? Ya, nomor 6 ada kata Tom dalam kurung have. Ya. Nah, jadi kalau dia bentuk bentuk pertama dari have, ya kan? Dia have, cuma karena di situ orangnya yang namanya Tom, ya di situ artinya have itu mempunyai. Nah, jadi bang itu kan tambah s dong gitu kan? Tidak ya. Jadi untuk yang namanya have yang artinya mempunyai ya, have, has, maka dia kalau dia tunggal dia kita gunakan adalah has ya. Jadi kalau dia jamak maka memakai have. Memang bentuk pertamanya have. Cuma kalau dia untuk satu orang atau tunggal dia memakai has. Maka gantilah have itu menjadi has. Gitu dia ya. Oke, nomor 7. Ya, Lucky and I blank. Nah, do our homework every night. Nah, di sini kan yang di dalam kurung ada kata do. Nah, itu berapa orang? Lucky and I berarti 2 orang. Berarti kan lebih dari 1. Ingat, kalau dia lebih dari 1 tidak perlu ditambahi s. Berarti ya udah tinggal itu aja di copy paste. Ya kan? 2 aja dimasukkan. Gampang ya? Ah, gitu dia. Nah, nomor 8. Sarah. Nah, ada dalam kurung di situ was. Nah, di sini kan dia ya, kalau di sini kan berarti tunggal, berarti tinggal tambah s. Tapi untuk yang namanya was ditambah yang namanya is atau dalam bahasa Indonesia huruf e dan s. Jadi tulisannya was ya, was. Bukan hanya ditambah s, taruh e dan s sama seperti watch. Itu ditambah e dan s-nya gitu ya. Oke. Sama juga yang namanya study ya. Y-nya dileburkan jadi apa? I-nya dan ditambah e dan s gitu dia. Nah, dan nomor 10 ya. Mother. Nah, ini sama juga seperti yang tadi kan, gampang aja. Not cook. Berarti gimana? Nah, berarti satu orang berarti memakai doesn't, ya kan? Mother doesn't. Cooknya tinggal caplok aja ya kan? Berarti mother doesn't cook. Gitulah dia ya. Nah, nomor 11. Lita help. Kan satu orang, ya udah, gak usah berlama-lama lagi macam tak soal lah ya kan. Tambah aja s-nya menjadi helps, ya kan? Oke, and the last, my grandfather go. Ya udah, sama ya go. Satu orang ya, tunggal my father ya. My grandfather. Nah, berarti ditambahi s. Tapi untuk go sama seperti tadi ditambahi e dan s ya. Maka dia my grandfather goes fishing ya, my grandfather goes fishing on weekends. Nah, gitulah dia ya. Jadi kan gampang ya. Nah, itulah untuk yang namanya menyelesaikan tugas 4 ini.
Ya kan, dari Bu Pena kelas 8 bahasa Inggris ya. Gitulah dia. Jadi jika kalian suka video ini, like ya. Jika ada yang kurang ngerti bisa kalian share, komen ya. Komen, bantu subscribe agar channel ini berkembang untuk memberikan edukasi seputar bahasa Inggris kepada pelajar-pelajar yang ada di Nusantara. Oke, sampai di sini aja videonya, Dekku ya. See you next video and bye bye.